pemirsa, jumpa lagi dengan aku Dewi Garas VCC. Dalam acara hari ini aku akan membahas tentang buku. Wow, kalau ngomongin masalah buku, semua orang udah tahu pastinya ya. Kalau aku ini adalah pencinta buku. Lihat aja, kalian bisa lihat di lemari aku, atas sampai bawah isinya buku. Meja aku isinya buku semua. Tapi kali ini aku lagi nggak pingin bahas tentang buku-buku aku, karena kalau menjelaskan buku aku satu persatu, aduh, nggak akan ada habisnya deh acara ini ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sebuah buku terjemahan tentang distopia. Wow, kalau masalah tentang distopia pasti sudah pada bingung, udah pada penasaran. Apa sih distopia yang akan aku bahas? Bukunya, buku karya dari nih cewek cantik ini bernama Veronica Roth. Wow, para inisiat, sebutan para pencinta film Divergent pasti sudah penasaran, udah pada tahu ya sosok Veronica Roth, sang pembuat novel Divergent, novel trilogi Divergent yang sangat terkenal hingga filmnya booming kemana-mana. Bukunya sudah diterjemahkan lebih dari 500 kata. Film Divergent itu isinya apa aja sih? Ada Divergent, Insurgent, dan Allegiant. Ya, itulah isi dari Divergent. Film Divergent pada umumnya menceritakan tentang proses dari manusia yang dibagi dari 5 faksi. Maksudnya apa sih dibagi dalam 5 faksi? Ya, dibagi dari 5 faksi itu maksudnya anak berusia 16 tahun alias yang udah masuk bangku sekolah menengah atas alias SMA yang ada di Chicago, karena lokasinya berada di Chicago, akan memilih bakat. Jadi faksi itu artinya bakat dengan cara tangannya diseret, terus darahnya ditetesin ke salah satu dari 5 mangkuk yang ada di atas meja tersebut. Apa aja sih faksi-faksi yang ada di dalam film Divergent? Semuanya pasti sudah pada tahu sih, tapi aku akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Yang pertama adalah faksi Abnegation, yang saat itu menjadi pemimpin dewan alias pemimpin kota. Faksi Abnegation dikenal sebagai faksi yang tanpa pamrih, membantu siapapun dengan sukarela, selalu melakukan sukarelawan, membagi-bagikan makanan. Ya, pokoknya penting untuk kesederhanaan buat faksi Abnegation tersebut. Digambarkan dengan memakai pakaian serba abu-abu. Wanita diwajibkan menggulung rambutnya seperti ini, dan pria harus berpotongan pendek segini, dan juga memakai aksesoris yang boleh dipakai hanyalah jam tangan saja. Itu, dan di faksi tersebut digambarkan dengan tangan membantu seperti ini. Dan untuk mangkuk faksi Abnegation digambarkan dengan batu berwarna abu-abu. Itulah faksi Abnegation. Yang kedua adalah faksi Dauntless. Faksi Dauntless adalah faksi yang paling hebat, faksi yang keren, tidak pernah takut. Karena untuk para inisiat yang masuk ke faksi Dauntless
harus melalui sebuah ruangan besar yang ada mejanya. Di situ mereka akan disuntikkan sebuah serum yang bernama serum ketakutan alias serum simulasi ketakutan. Sebelum memulai proses inisiasi, mereka harus tahu ketakutan-ketakutan apa yang ada di dalam diri mereka. Fraksi Dauntless digambarkan menggunakan pakaian serba gelap, pakaian hitam yang boleh hanyalah merah tua seperti aku gini, merah darah. Mereka biasa menggunakan tato, tindik, rambutnya dicat. Kalau mereka datang ke sekolah itu menggunakan kereta, langsung lompat. Keretanya itu jalan, karena kereta buat Fraksi Dauntless itu tak pernah berhenti untuk siapapun. Jadi mereka harus lompat dari kereta yang sedang berjalan. Dan mereka biasa melompati pagar, ketawa keras-keras, ya pokoknya begitulah. Dan lambang mereka itu adalah api yang berkobar-kobar. Dan untuk pemilihan faksi di acara upacara pemilihan bakat, Fraksi Dauntless digambarkan dengan batu bara yang biasanya buat nyalain api di perapian itu loh, batu bara ya. Itulah Fraksi Dauntless. Yang ketiga adalah fraksi erudit. Fraksinya orang-orang pinter, orang-orang terpelajar. Hobinya berada di perpustakaan, bacain buku, ada di lab, membuat penemuan-penemuan yang berguna untuk bangsa. Tetapi di film Divergent ini, fraksi erudit sangat-sangat membenci kepemimpinan tanpa pamrihnya abnegation, sehingga mereka berusaha untuk menggulingkan fraksi abnegation. Nah, fraksi erudit digambarkan dengan menggunakan para inisiatnya. Fraksi erudit menggunakan baju berwarna biru seperti jas dokter gitu, karena menurut mereka warna biru bisa mencerahkan pikiran. Lambang mereka adalah mata satu yang melotot itu berwarna biru. Dan di upacara pemilihan bakat, mangkuk mereka berisi air. Itulah fraksi erudit. Yang keempat adalah fraksi candor, fraksi yang paling jujur di antara fraksi-fraksi lainnya, karena mereka akan menggunakan serum kejujuran agar mereka tidak berbohong satu sama lain, harus menceritakan semua apa adanya. Mereka menggunakan pakaian putih dan hitam, karena semua dilihat mereka dengan warna putih dan hitam, ya hitam putih pokoknya tanpa warna, semuanya jujur, pure gitu loh. Dan lambang mereka adalah timbangan. Di pemilihan fraksi mereka menggunakan kaca yang berada di mangkuknya. Untuk yang terakhir adalah fraksi amiti. Mereka adalah fraksi yang cinta akan damai. Mereka nggak mau yang namanya bertengkar. Mereka selalu bersama-sama, berada di perkebunan, menonton teater, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, bahagia bersama, bagi-bagi makanan bersama, ceria bersama. Mereka digambarkan dengan menggunakan pakaian serba cerah, alias seperti oranye dan pink dan merah. Merahnya tapi bukan merah bata, merahnya merah hati gitu ya. Nah, lambang mereka adalah pohon. Dan mereka di upacara pemilihan bakat, mangkuk mereka berisi tanah, karena mereka selalu bekerja di perkebunan. Dan itulah kelima fraksi yang ada di film Divergent.
Ada juga factionless, mereka adalah orang-orang tanpa faksi. Tidak ikut faksi ini, tidak ikut faksi itu. Mereka menyendiri, mengisolasi, dan hanya mendapatkan bantuan dari faksi abnegation. Dan untuk divergent sendiri itu artinya orang atau sekelompok orang yang bukan hanya memiliki satu bakat tapi bermacam-macam bakat, ya seperti yang dimiliki oleh Ford dan Trace. Seperti itulah divergent. Nah, kalian pasti sudah pada ngerti semua ya. Nah, kali ini aku nggak akan membahas film Divergent. Bosan juga sih, udah nonton filmnya, dengerin orang-orang cerita ini itu jadi bosan. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu karakter yang ada di dalam film Divergent. Dia itu laki-laki, ganteng, keren, kuat, dan berani. Nah, sebenarnya dia ingin dijadikan pemeran utama dalam novelnya Veronica Roth, tapi ternyata kurang masuk gitu loh. Akhirnya nggak jadi. Tapi untuk menyenangkan para inisiat, apalagi para pencinta karakter ini, dibuatkanlah bukunya, yaitu Far, A Divergent Collection. Ya, ini bukunya, buku Far, A Divergent Collection. Kisah-kisah tentang Tobias Easton alias Far. Pasti kalian sudah tahu ya pemerannya di film itu siapa? Si ganteng Theo James. Ya, buku ini menceritakan tentang awal mula kehidupan Far. Kalian bisa baca buku ini dan aku akan mereviewnya sekarang juga. Cekidot. Kali ini aku akan mereview buku Far. Far itu adalah salah satu karakter di film Divergent. Dia itu ganteng, keren, luar biasa. Ya, karena keluar biasaannya dia itulah yang membuat para wanita jatuh cinta ya, terus sama Tris pastinya. Nah, kali ini kalian bisa menemukan apa sih arti dari Far. Far itu kan kalau bahasa Indonesianya kan 4 ya. Kenapa sih kok namanya kok bisa dapat julukan 4 alias Far? Itu kalian bisa menemukannya di bagian The Transfer ini. The Transfer itu menceritakan dengan awal mula Far sebagai anak lelaki abnegation yang kaku, penurut, tapi sering disiksa sama bapaknya yang jahat, Marcus Easton. Dan dia akhirnya di upacara pemilihan memutuskan untuk berkhianat dari faksi abnegation ke faksi Dauntless karena ingin menjauh dari ayahnya. Di sini kalian juga akan menemukan sosok Tori, sang pembuat tato, juga menemukan sosok Amar, yaitu instrukturnya Far, instruktur inisiasinya Far yang memberi nama Far. Kalian bisa mengetahui asal mula nama Far di dalam sini. Ternyata asal mula Far itu berasal dari M-nya memiliki 4 ketakutan, yaitu takut akan ketinggian, ruang sempit, bapaknya, dan juga faksi Dauntless. Ya, kalian bisa menemukan sosok Amar, Marcus Easton, Tori, dan juga Eric di buku ini. Di bab ini The Transfer judulnya. Jangan lupa dibaca kalau ingin tahu lebih lengkap. Selanjutnya, setelah kalian membaca The Transfer, kalian akan menemukan judulnya The Initiated. Yang mana ya The Initiated? Bentar ya.
The Initiated. Kalau aku sih udah hafal semua ya di dalam sini. Soalnya udah bacanya udah bolak-balik aku. Mana sih The Initiated? Nah, ini. Akhirnya ketemu juga. Nih, The Initiated. The Initiated ini menceritakan kehidupan inisiasi Ford. Akhirnya Ford tahu bahwa fraksi Dauntless itu tidak sekejam yang dipikirkannya, tidak semenakutkan yang dipikirkannya, tapi mereka itu adalah fraksi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan keberanian. Ford akhirnya menemukan keberaniannya di buku ini dan juga menemukan teman-teman baik seperti Zeke dan Sauna juga ada di dalam buku ini. Kalian juga bisa mengetahui karakter dari Lauren ya, teman inisiasi teman dari Amar sendiri, itu guru inisiasi juga bisa menemukannya di dalam sini, yang akhirnya memberikan namanya permainan tantangan untuk para Dauntless agar lebih berani. Dan di acara permainan tantangan itulah Ford mendapatkan tato pertama yang berada di pinggir gegernya itu ya. Itu didapatkan dari acara permainan tantangan yang ada di buku ini. Kalian bisa mengetahui karakter Zeke, Sauna, Lauren di buku ini. Dan juga akhirnya Ford lulus menjadi peringkat pertama, sedangkan Eric peringkat kedua. Kapokon. Nah, kali ini yang ketiga adalah Desan. Desan itu menceritakan tentang pertemuan Ford dengan ibunya. Yang pertamanya diceritakan ibunya udah meninggal, ternyata enggak, ibunya memalsukan kematiannya dan bergabung bersama Factionless menjadi pemimpinnya Factionless. Kalian bisa menemukannya di sini. Dan kalian juga bisa menemukan akhirnya Ford tahu kenapa si Amar itu bisa mati, karena di cerita The Transfer itu akhirnya Amar mati secara mencurigakan. Ternyata Ford baru tahu kalau itu ada kerjasama antara pemimpin dari Dauntless dan pemimpin dari Erudit, juga antek-anteknya Eric yang masih tahu bahwa simulasi Amar itu abnormal. Nah, Ford tahu bahwa pemimpin Dauntless dan pemimpin Erudit bekerja sama, tapi nggak tahu kerjasamanya buat apa. Akhirnya karena Ford mendapatkan peringkat 1 di inisiasi sebelumnya, akhirnya dia harus mengikuti namanya acara pemilihan ketua faksi. Awalnya sih Ford pingin jadi ketua faksi karena menurut dia ketua faksi itu hebat, keren, dia nggak akan diragukan lagi. Tapi lama-lama dia mikir, kalau aku jadi ketua faksi, aku kan sering ketemu sama bapakku, karena dia juga ketua faksi kan. Hanya Ford nggak mau. Dia akhirnya memilih sebagai instruktur seperti Amar dan juga bekerja di ruang kendali bila tidak ada kegiatan mengajar bersama Sigi. Dan juga karena Ford tidak mau menjadi pion siapapun, pion Dauntless tidak mau, pion Erudit tidak mau, Factionless tidak mau, dia ingin jadi dirinya sendiri. Dia ingin memiliki semua kebaikan yang ada di 5 faksi. Hanya dia tahu kalau dia adalah Divergent setelah Tori memberitahu bahwa tato yang berada di tengah-tengahnya gegernya Ford itu harus dirahasiakan, karena itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Divergent dan itu akan dicari-cari untuk dilenyapkan. Akhirnya Ford tahu kalau dia adalah Divergent. Ya, ada di buku ini. Pokoknya kalian bisa membaca tentang pertemuan Ford dengan ibunya. Hanya dia tahu kalau dia adalah Divergent
Ya ada di buku ini. Nah, cerita terakhir, bab terakhir di buku For a Divergent Collection adalah The Traitor. Di sini sudah ada Tris. Ini adalah menceritakan tentang tengah-tengahan film Divergent. Akhirnya For tahu apa sih yang direncanakan oleh faksi Dauntless dan Erudit. Ternyata mereka merencanakan serangan besar-besaran ke markasnya Abnegation. For jadi bimbang. Dia ngomong sama ibunya, "Ma, ini gimana? Faksi lama kita akan diserang. Kamu gak usah bantu dia, karena mereka itu sangat jahat. Mereka sudah membohongi kamu tentang kematianku, dan kamu gak usah nyelamatin dia." Nah, di situ For merasa bimbang. Di sisi lain dia ingin menyelamatkan karena banyak orang-orang baik seperti Tris, ibunya Tris, bapaknya Tris, semuanya juga teman-temannya dia yang lama-lama itu walaupun sering nyuekin dia ya. Dia bingung antara apakah dia harus mengkhianati faksi barunya dan menyelamatkan faksi lamanya, atau dia harus mengkhianati faksi lamanya dengan cara yang lebih kejam lagi, membiarkannya. Tapi akhirnya For ngasih tahu ke bapaknya kalau faksinya akan diserang. Tapi bapaknya nggak percaya, malah diusir. Harusnya For nggak usah kasih tahu aja ya. Ya, di sini kalian juga bisa menemukan itu. Ya, buat aku sih buku ini bagus banget, keren banget, luar biasa banget. Kenapa aku bisa ngomong buku ini bagus banget, keren banget, luar biasa banget? Karena buku ini bisa memunculkan hal-hal yang belum pernah dimunculkan di buku-buku lain, yaitu perasaan senang, sedih, bingung. Senangnya tuh soalnya For bisa mendapatkan kebebasannya, ya, kebebasan dengan memilih faksi Dauntless dan bebas dari ayahnya. Sedihnya soalnya For sering disiksa, sering dikucilkan di faksi lamanya. Ya, pertemuan For dengan ibunya juga mengharukan juga ya. Pertamanya For sih sebel sama ibunya, soalnya ibunya sudah ninggalin dia sama Monster John Marcus Easton. Tapi akhirnya For senang dan membantu ibunya, sering bantuin bawain makanan dari persediaan Dauntless tanpa diketahui oleh orang-orang Dauntless. Itu sedikit itu ya, pengkhianatan ya. Hush. Dan ya, bingungnya kenapa sih For kok masih pingin banget nyelamatin faksi lamanya, bukannya faksi lamanya udah bikin dia tersiksa, seperti tali gantungan yang berada di lehernya katanya. Tapi ya, namanya For, dia tuh orangnya baik banget. Dia tuh sukanya nolong, dia tuh kalem. Ya, karena kekalemannya itulah yang membuat dia menjadi unik, menjadi berbeda dari yang lainnya. Jangan lupa dimiliki. Buat aku ini mendapatkan rating 5, soalnya keren banget, penuh dengan makna kehidupan. Dan kalian bisa membuat para inisiat yang suka banget sama novel trilogi Divergent. Belum lengkap koleksi kalian kalau belum memiliki ini. Bagi kalian para inisiat yang di Indonesia menginginkan bahasa Indonesia dari buku For a Divergent Collection, udah ada di Misan buatannya Misan Fantasi. Itu kalian bisa mendapatkan buku ini dengan bahasa Indonesia. Bahasanya ringan, enak dibaca, bahasanya gaul banget, cocok banget buat kalian para inisiat yang suka menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jangan lupa dimiliki, jangan lupa dibeli, jangan lupa dibaca, dikoleksi, dan juga kalau perlu ditandai seperti ini untuk mendapatkan hal-hal menarik seputar For. Jangan lupa subscribe akun YouTube aku. Jangan lupa follow Instagram aku. Dan
Udah dulu ya, kali ini aku cuma membahas tentang buku Ford A Divergent Collection, One Choice Will Free Him. And bye-bye, goodbye, salam PCC selalu, salam dauntless, and salam Ford. Jangan lupa dimiliki buku yang keren ini. And bye-bye, goodbye.